Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Saya dari OTKP 2 ingin mempresentasikan materi tentang laporan transaksi pengelolaan kas. Di sini saya mengambil contoh dari kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah dana yang telah disiapkan perusahaan untuk digunakan sebagai pengeluaran yang sifatnya rutin dalam jumlah kecil. Biasanya, kas kecil dipakai untuk mendanai pengeluaran seperti konsumsi untuk rapat, entertain untuk klien, atau rekan kerja, dan sebagainya. Besaran kas kecil yang ditetapkan perusahaan nominalnya berbeda. Tujuan adanya kas kecil: 1. Memenuhi berbagai kepentingan perusahaan yang nominalnya kecil tetapi harus dipenuhi. 2. Menghindari cara yang kurang praktis dan tidak ekonomis seperti menggunakan cek hanya untuk membiayai kebutuhan perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. 3. Menghindari dan meringankan beban karyawan yang membuat mereka mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan kantor. 4. Mempercepat kegiatan pimpinan perusahaan yang digunakan secara mendadak. Metode pengelolaan kas kecil ada dua, yaitu metode tetap dan metode tidak tetap. Metode tetap yaitu metode dana tetap. Ini merupakan metode yang digunakan untuk pembukuan kas kecil yang jumlahnya rekeningnya selalu tetap. Metode tidak tetap suatu metode di mana jumlahnya nilai kas kecil akan terus berubah-ubah sesuai kebutuhan perusahaan. Sistem ini menginginkan jumlah nilai kas kecil tidak ditentukan di awal, melainkan sesuai diperlukan oleh perusahaan. Cara penghitungan metode tetap. Untuk memenuhi pengeluaran rutin, perusahaan PT Sana Sini membuat dana kas kecil pada tanggal 3 Januari 2019 dengan menetapkan jumlah 225.000. Maka jurnal kas kecil dapat dibuat seperti berikut. Saat kasir kas kecil mengeluarkan dana, pengeluarannya tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak akan merubah jumlah nominalnya. Namun setiap pengeluaran harus dicantumkan dalam bukti pengeluaran dan juga buku kas kecil. Kemudian selama 1 minggu pertama di bulan Januari 2019, kasir kas kecil mengeluarkan rincian transaksi sebagai berikut. 4 Januari 2019, pembelian perlengkapan 20.000. 5 Januari 2019, pembayaran rekening listrik 50.000. 6 Januari 2019, pembayaran rekening telepon 40.000. 7 Januari 2019, pembelian bahan baku 40.000. 8 Januari 2019, pembayaran tenaga kerja 60.000. Maka dari rincian di atas ditotalkan menjadi 210.000. Dari transaksi di atas, jika dimasukkan ke dalam buku kas kecil, hasilnya seperti ini. Lalu tanggal 10 Januari 2019, kas kecil dilakukan pengisian kembali, maka jurnalnya sebagai berikut. Dari jurnal di samping kas kecil tidak terjadi perubahan, maka setelah pengisian nominalnya kembali, saldo kas kecil tetap 225.000 seperti yang ditetapkan di awal. Lalu jika dibuat dalam buku kas, hasilnya seperti di bawah ini. Cara penghitungan metode tidak tetap. Data yang digunakan masih sama seperti metode imprice, maka pembentukan kas kecil adalah. Kemudian jurnal kas kecil dari setiap pengeluaran, yaitu pada tanggal 9 Januari 2019, kas kecil kembali diisi sebesar 150.000, sehingga jurnalnya sebagai berikut.
Setelah setelah dilakukan pengisian lagi, saldo kas kecil yang semula 150.000 menjadi 160.000, sehingga berfluktualisasi bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil. Maka buku kas kecilnya adalah Demikianlah pengertian dan juga cara lengkap pembuatan kas kecil untuk perusahaan. Namun perlu diingat bahwa kas kecil ini sifatnya opsional, jadi boleh dilakukan atau tidak tergantung kebutuhan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.